Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua? Pembelajaran IPS kita kali ini mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai ciri fisik sebuah benua, apa bedanya dengan benua lain. Kemudian negara, misalnya ada Jepang, Amerika Serikat, kemudian ada Mesir dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana dinamika penduduknya dalam sebuah benua tersebut. Nah, dikatakan dinamika berarti itu perubahan. Kalau perubahan berarti ada yang bertambah, ada yang berkurang. Nah, perubahan apa? Perubahan penduduk. Nah, kalau perubahan penduduk berarti pertumbuhan penduduknya ada yang bertambah, ada juga yang berkurang. Dari apa itu bisa terjadi? Oleh beberapa faktor. Nah, faktornya itu ada 3, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Nah, jadi sebuah wilayah itu pertumbuhan penduduknya atau jumlah penduduknya itu gampang berubah atau cepat berubah. Nah, apa yang menyebabkan itu tadi, yang faktornya tadi adalah kelahiran, kemudian kematian, ataupun perpindahan atau migrasi orang dari satu negara ke negara lain. Oke, untuk lebih lanjut kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu benua Asia. Nah, benua Asia pada tahun 2015 dikatakan di sini bahwa jumlah penduduknya adalah sekitar 4 miliar 397 juta jiwa. Nah, dengan jumlah penduduk yang sedemikian besar menjadikan benua Asia adalah benua yang terpadat di dunia. Nah, selain dia juga sebagai benua yang terluas di dunia, benua Asia juga sebagai benua yang terpadat penduduknya di dunia. Kemudian, nah, mengapa dikatakan terbatas? Karena di dalamnya itu ada negara-negara di Asia yang menyumbang pertumbuhan penduduk yang paling padat. Salah satunya yang pertama itu negara dengan penduduk yang paling padat itu adalah Cina, kemudian India, kemudian disusul sama Amerika Serikat. Nah, kemudian keempat adalah siapa? Sudah bisa kita tebak sendiri, yaitu adalah Indonesia. Jadi, dari keempat peringkat ini, salah 3 diantaranya itu ada di benua Asia, yaitu Cina, India, dan Indonesia. Nah, maka tidak heran bahwasannya benua Asia adalah benua yang memiliki kepadatan penduduk terpadat. Kemudian wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi itu di benua Asia, yaitu Asia Timur, kemudian Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Asia Selatan itu India, Afghanistan, dan lain sebagainya. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita lihat dari komposisi usianya. Nah, sekitar 25% katanya usia di benua Asia itu adalah usia kurang dari 15 tahun. Kemudian 8% itu lebih dari 65 tahun. Nah, kemudian sekitar 67% itu adalah rentang usia 15 sampai 65 tahun. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya usia produktif, usia orang yang bekerja pada sebuah negara itu biasanya pada rentang 15 sampai 65 tahun. Maka dengan ini kita simpulkan bahwasannya sebahagian besar penduduk di benua Asia adalah usia produktif atau usia yang seharusnya sedang bekerja. Kemudian biasanya kita tahu juga benua Asia adalah benua kebanyakan negaranya adalah negara yang berkembang atau belum menjadi negara yang maju. Maka oleh sebab itu juga biasanya pertumbuhan penduduknya juga sangat tinggi, banyak bayi yang lahir. Jadi per 1000 penduduk itu banyak bayi yang lahir. Jadi salah satu ciri-ciri negara berkembang itu juga pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Nah, kemudian kita mengacu pada indeks pembangunan manusia di benua Asia. Nah, IPM atau untuk selanjutnya kita sebut sebagai IPM ya. IPM yang tinggi adalah Jepang, Korea Selatan, Singapura, Brunei, Cina, dan Saudi Arabia. Kemudian IPM yang paling rendah itu adalah Nepal, dan IPM yang sedang adalah salah satu contohnya kita adalah Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia? Nah, Indeks Pembangunan Manusia berarti harapan hidupnya itu tinggi, kualitas hidupnya tinggi, terus kemudian rata-rata pendidikan penduduknya itu tinggi, dan rata-rata pendapatan per kapita atau pendapatan penduduknya itu tinggi. Jadi jika kita bicara mengenai IPM di benua Asia tadi, nah
indeks pembangunan manusia, kualitas hidup penduduknya di negara Asia yang paling bagus atau paling tinggi itu terdapat di negara Jepang, Korsel, Singapura, Brunei, dan Cina dan Saudi Arabia. Nah, Cina walaupun dia banyak penduduknya, padat penduduknya, namun IPM-nya tinggi. Kemudian juga Indonesia, kita sudah tahu sendiri, kita bisa berkaca pada diri kita sendiri bahwasanya indeks pembangunan manusia di negara kita itu masih sedang, belum ke taraf dengan kualitas hidup yang tinggi. Kemudian ada lagi yang di bawah kita yaitu Nepal. Nah, indeks pembangunan manusia atau kualitas hidup di Nepal digolongkan sebagai rendah. Kita lanjutkan. Jika dilihat dari rasnya, nah dikatakan di sini bahwasannya benua Asia umumnya itu terdiri dari 3 ras, yaitu ras Mongoloid, Kaukasoid, dan ras Negroid. Nah, kemudian benua Asia juga dikatakan menjadi tempat lahirnya beberapa agama. Kita tahu sendiri kalau Islam adalah Saudi Arabia, kemudian Hindu adalah India, kemudian adalah Buddha, di situ ada Tiongkok atau Cina. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah benua Amerika. Nah, perlu Ibu tekankan di sini bahwasanya kalian ini harus mengingat fakta-fakta unik tentang dinamika penduduk di setiap benua ya. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah benua Amerika. Nah, pada tahun 2015, jumlah penduduk benua Amerika itu sekitar 987 juta jiwa. Kemudian laju pertumbuhan penduduk benua Amerika tergolong rendah, yaitu 0,9% per tahun. Maksudnya laju pertumbuhan penduduk berarti adalah angka bayi yang lahir itu rendah, ya kan? Kemudian Amerika Serikat, fakta uniknya adalah Amerika Serikat merupakan negara dengan penduduk terpadat yang ketiga, namun dia di benua Amerika. Kita lanjutkan. Kita lihat dari komposisi usianya, yaitu sekitar 24% berusia kurang dari 15 tahun, kemudian 10% usia 65 tahun ke atas, dan 66% yang paling besar adalah usia 15-65. Dengan begitu sama dengan benua Asia, yaitu penduduk Amerika tergolong kepada usia produktif. Kemudian, kita mengacu pada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia atau kualitas hidup sebuah negara. Nah, di benua Amerika dengan kualitas hidup yang paling bagus yaitu negara Meksiko dan Brazil. Sementara dengan kualitas hidup yang rendah adalah Paraguay dan Bolivia. Nah, kemudian sebahagian besar penduduk Amerika menganut agama, atau sekitar 83% itu menganut agama Kristen dan Yahudi selebihnya. Kemudian kita masuk ke benua Amerika. Nah, penduduk asli dari segi rasnya, jika dilihat dari komposisi rasnya, penduduk asli benua Amerika itu ada 2 suku, yaitu suku Indian dan suku Eskimo. Nah, kemudian selebihnya itu adalah suku pendatang semua, yaitu Negroid dari Afrika, kemudian Mongoloid dari Asia, kemudian Kaukasoid dari Eropa. Nah, ada fakta unik nih di benua Amerika. Apa itu gitu kan? Pada zaman dahulu, mengapa sekarang di Amerika begitu banyak atau malah khasnya banyak orang berkulit hitam? Jadi sesungguhnya itu etnis kulit hitam itu sebetulnya bukan ras asli dari ras benua Amerika ini, namun ras kulit hitam ini sebetulnya adalah migrasi perpindahan penduduk dari benua Afrika, yaitu ras Negroid. Jadi benua Amerika banyak dihuni oleh etnik kulit hitam. Keberadaan etnik tersebut tidak terlepas dari perbudakan yang mendatangkan sekitar 12 juta penduduk Afrika untuk menjadi budak. Jadi zaman dahulu dikirimlah 12 juta penduduk dari Afrika berpindah ke Amerika untuk menjadi budak. Maka itulah asal usulnya mengapa di benua Amerika banyak orang-orang dengan etnik berkulit hitam. Padahal sesungguhnya suku asli mereka adalah suku Indian dan suku Eskimo. Paham ya? Selebihnya adalah pendatang semuanya. Oke? Kita lanjutkan ke benua Eropa yang ketiga. Nah, pada tahun 2015 jumlah penduduk Eropa yaitu sekitar 742 juta jiwa. Kemudian pertambahan penduduk Eropa ini tergolong rendah. Mengapa? Karena angka kelahiran 11 jiwa per 1000 penduduk dan kematiannya 11 jiwa per 1000 penduduk. Jika kalian pernah mendengar piramida penduduk, maka benua Eropa ini adalah benua dengan
piramida yang stagnan atau tidak, pertumbuhan penduduknya sangat rendah. Bayangkan dari setiap 1000 penduduk hanya 11 orang bayi yang lahir. Begitu juga dengan yang meninggal. Jadi berapa yang lahir, berapa yang meninggal. Jadi pertumbuhan penduduk mereka itu nol gitu. Berbeda sekali dengan benua Asia yang pertumbuhan penduduknya tinggi. Nah, yang Ibu katakan tadi bahwasanya salah satu ciri-ciri negara yang maju juga, salah satu indikatornya adalah pertumbuhan penduduknya itu sangat rendah sekali. Nah, sangat berbeda sama ciri-ciri negara yang sedang berkembang. Pertumbuhan penduduknya sangat pesat. Oke ya, sampai di sini paham ya kalian ya? Nah, sudah tahu nih, sudah ada nih bedanya antara benua Asia, Amerika, dan Eropa. Nah, kemudian kita lihat di benua Eropa pada komposisi usianya 16% itu kurang dari 15 tahun, kemudian sekitar 17% usianya lebih dari 65 tahun, kemudian sekitar 67% itu usianya yaitu 15 sampai 65 tahun. Dari sini juga kita bisa simpulkan bahwa kalau di benua Eropa itu penduduk dengan umur tuanya itu lebih banyak daripada di benua Asia gitu kan. Jadi makanya bisalah disimpulkan bahwa di benua Asia itu rata-rata umurnya itu lebih produktif ya kan dibandingkan dengan di benua Eropa. Nah, kemudian kita lanjutkan ke penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi. Ya, jadi di Eropa itu negara-negaranya itu semuanya IPM-nya atau kualitas hidupnya atau jenjang pendidikannya semuanya tinggi, dari sangat tinggi ke taraf tinggi, jadi nggak ada yang sedang ataupun rendah. Nah, salah satu contohnya negara dengan kualitas hidup yang sangat bagus dan sangat tinggi adalah Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Maka tidak heran orang berbondong-bondong bermigrasi ke sana supaya dapat mendapatkan kualitas hidup yang baik gitu, dengan pendapatan yang baik pula. Nah, kita lihat dari komposisi rasnya. Kemudian penduduk asli benua Eropa adalah ras Kaukasoid, ya kan? Jadi kalau misalnya Afrika itu Negroid, kemudian kita Indonesia benua Asia itu Mongoloid, sementara kalau Eropa itu rasnya adalah Kaukasoid. Kemudian ras ini benua Eropa juga terbagi atas beberapa bangsa-bangsa, yaitu bangsa Nordik, Alpen, Mediteran, Slavia, dan Dinarik. Kemudian, penduduk Eropa paling banyak itu menganut agama Katolik Roma, ya kan? Berbeda dengan benua Asia ataupun benua Amerika. Kita lanjutkan ke benua Afrika. Nah, pada tahun 2015 dikatakan di sini bahwasanya penduduk benua Amerika itu sekitar 1.171 juta jiwa. Nah, hampir mirip dengan benua Asia. Nah, benua Asia kan yang pertama benua yang paling padat penduduknya, namun yang kedua adalah benua Afrika. Nah, kemudian angka kelahiran di benua Afrika di sini sangat tinggi. Nah, sekitar 36 jiwa atau 36 bayi yang lahir setiap 1000 penduduk. Ini dikatakan sangat tinggi jika kita bandingkan dengan angka kelahiran di benua Eropa. Kemudian sebaran penduduk di Afrika tidak merata, yaitu kita tahu sendiri bahwasanya kondisi fisik benua Afrika itu banyak gurunnya. Nah, hampir gurun-gurun yang ada terdapat di benua Afrika itu hampir tidak ada penghuninya. Sementara beberapa kota dibangun, atau kota-kota kecil ataupun kota-kota besar itu ditempati di daerah sepanjang lembah Sungai Nil. Jadi artinya persebaran penduduk di Afrika ini tidak merata. Jadi hanya berkumpul hanya pada di lembah-lembah atau pada wilayah tertentu saja. Kita lihat di sini, kualitas penduduk di Afrika itu tergolong rendah. Tidak ada satupun negara memiliki kualitas yang hidupnya tinggi. Ini sangat berbanding terbalik sekali sama benua Eropa. Nah, jadi benua Eropa itu semua negaranya hampir rata memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi. Sementara kalau Afrika rata-rata itu tidak ada satupun negara yang kualitas hidupnya tinggi. Jadi kita bisa sering dengar nih, negara yang masih sering dilanda kelaparan. Contohnya adalah Ethiopia, kemudian Sudan. Nah, itu adalah negara-negara yang terdapat di benua Afrika. Jadi, kita patut bersyukur juga ya kan, walaupun kita kualitas hidupnya tergolong sedang atau IPM kita sedang, namun kita tidak sempat merasakan IPM yang rendah seperti Ethiopia, Sudan, Kenya, dan Chad di sini. Nah, kalau mereka masih sering dilanda kelaparan. Nah, jadi kemudian
Kita lihat dari komposisi rasnya. Penduduk asli benua Afrika dikatakan di sini menjadi dua, dibagi menjadi dua, yaitu Negro Sudan dan Negro Bantu. Kemudian yang terakhir ada benua Australia. Nah, benua Australia menjadi benua yang paling sedikit penduduknya, yaitu sekitar 23.900.000 jiwa. Kemudian meskipun Australia negara yang paling luas, tetapi sedikit dari daerah yang cocok untuk dihuni. Kenapa? Karena sama juga Australia memiliki beberapa iklim. Nah, salah satu di antaranya itu iklim gurun. Jadi tempatnya itu atau wilayahnya itu terlalu kering dan tidak bisa ditinggali gitu. Jadi hanya beberapa persebaran penduduknya hanya di beberapa wilayah saja. Kemudian kualitas hidup penduduk Australia ini juga tergolong tinggi dan sebagian besar sekitar 92% penduduk Australia adalah bangsa Kaukasoid atau turunan dari bangsa-bangsa Eropa ya. Bisa dilihat dengan ciri-cirinya juga sama ya kan. Nah, kemudian gabungan benua Australia ini penduduknya juga bergabungan dengan bangsa atau ras Mongoloid atau dari Asia, oke ya. Nah, di sini ada tugas kamu, catat kembali apa yang sudah kamu dengarkan atau yang sudah Ibu jelaskan tadi dari awal hingga akhir. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya adalah dinamika penduduk di beberapa benua itu sangatlah berbeda. Kita pasti sudah mengetahui bagaimana ciri yang menonjol dari benua Asia, kemudian Amerika, Afrika, kemudian Australia, Eropa. Nah, sungguh sangat berbeda. Seperti yang kita katakan tadi, kalau Afrika juga sangat berkebalikan sama Eropa. Negara-negara yang di Eropa itu kualitasnya sudah tinggi, sementara kalau di Afrika kualitasnya tak ada satupun negara yang berkualitas dengan kehidupannya yang tinggi. Nah, kemudian nanti Ibu akan menyebarkan juga beberapa form yang harus tugas form. Kamu harus mengisi Google Form yang Ibu sebarkan nanti di WA group, dan itu segera harus dikumpulkan dan dikerjakan. Oke ya. Ibu sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian mampu memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.